Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda lihat tumpukan kardus bekas di rumah gitu, terus mikir, ah ini paling cuma sampah. Mhm, sering banget ya kayaknya dianggap gitu aja. Nah, hari ini kita mau coba bongkar satu gagasan menarik nih. Kita dapat kutipan dari buku Membangun Bisnis Kardus Bekas, Strategi Cuan Limbah Rumah. Betul. Misi kita hari ini yaitu melihat gimana sih limbah yang sering kita ya abaikan ini ternyata bisa loh diubah jadi peluang bisnis mikro dan ini benar-benar menjanjikan. Jauh lebih dari sekedar jual kiloan. Siap ya kita gali potensinya? Siap. Dan sumber ini menarik banget menurut saya karena pendekatannya tuh sangat praktis gitu loh. Oh ya, Iya, jadi bukan cuma teori, tapi benar-benar dikasih lihat langkah-langkahnya gimana ngubah sesuatu yang ya dianggap nggak ada nilainya jadi produk yang punya pasar, punya nilai ekonomi. Jadi ini bukan daur ulang biasa aja. oke. Langsung aja deh ya. Kalau dijual biasa nih, kardus bekas itu nilainya berapa sih? Sumber ini nyebut angka, ya mungkin Anda udah duga juga ya, sekitar 1.500 sampai 3.000 rupiah per kilo. Iya. Murah ya? Rendah banget kan? Tapi, nah ini bagian yang bikin saya, wah kaget juga. Kalau Anda mau sedikit aja usaha gitu, milah berdasarkan kondisi, ukuran, itu nilainya bisa lompat jauh. Betul sekali. Katanya bisa 3 sampai 10 kali lipat loh. Persis. Dan lonjakan nilai itu, ya itu dia inti dari strategi yang dibahas di sini sebetulnya. Jadi proses milih, bersihin, ngelompokin, atau ya istilah kerennya kurasi itu. Kurasi ya. Nah itu yang ngubah status kardus dari sekedar limbah jadi produk. Sumber ini ngasih analogi bagus deh. Gimana tuh? Kardus bekas mentah itu ibarat raw data. Data mentah. Ya mungkin berguna tapi nilainya kan rendah. Tapi begitu udah dikurasi, dibersihin, ukurannya distandardisasi, nah itu jadi kayak useful API. Oh, useful API. Ya, jadi lebih siap pakai, terstruktur, dan nilainya jauh lebih tinggi buat pengguna yang spesifik gitu. Jadi kita nggak lagi mikir jual sampah tapi nyediain solusi kemasan siap pakai. Gitu ya. Analoginya menarik sih itu. Terus siapa aja nih yang butuh API kardus ini? Pasarnya ternyata lumayan luas loh. Selain ya pengepul biasa atau pabrik daur ulang yang ya nerima apa aja kan, Mm-mm. ada segmen pasar yang emang butuh kardus yang udah terkurasi ini. Coba pikirin deh, UMKM sama penjual online yang sekarang banyak banget tuh di Shopee, Tokopedia. Oh iya bener, mereka butuh packing kan? Nah, mereka butuh kemasan yang ya layak tapi juga terjangkau. Terus ada juga orang yang pindahan rumah, pindahan kantor. Mereka kan butuh kardus bagus dalam jumlah banyak, cepat gitu. Betul. Bahkan ada juga kebutuhan buat kerajinan tangan atau proyek DIY di sekolah, di komunitas. Jadi ya target pasarnya tuh jelas ada. Oke, jadi pasarnya ada, nilainya juga bisa kita naikin. Nah, terus gimana cara mulai bisnisnya? Di sumber ini disebut ada beberapa model bisnis gitu ya? Iya bener, ada 4 model utama yang dijelasin. Masing-masing ada plus minusnya. Coba dijelasin satu-satu. Oke, pertama penjual bahan baku mentah. Ini yang paling dasar lah. Kumpulin, timbang, jual kiloan ke pengepul. Gampang mulainya. Duitnya cepet cair, tapi ya itu tadi, Tipis banget untungnya ya. tipis banget marginnya. Nah, model kedua penjual box terkurasi. Di sini nih, permainannya mulai seru. Hmm, Anda sortir kardus yang ukurannya standar, kondisinya masih bagus, nggak sobek, nggak basah, gitu. Terus jualnya per buah, bukan per kilo lagi. oh per box gitu ya? Iya, per box. Nilainya bisa 5 sampai 10 kali lipat dari model pertama tadi. Tantangannya, ya pasti butuh waktu lebih, butuh teliti, buat sortir, dan mastiin kualitasnya. Oke. Terus yang ketiga? Ketiga, mitra kemasan UMKM. Ini kayak naik level dikit. Anda jadi pemasok rutin kardus bekas, yang bersih, layak pakai, buat penjual online atau bisnis kecil lainnya. Wah, ini menarik. Bisa jadi langganan ya? Nah, itu dia kelebihannya. Potensi pendapatannya stabil karena ada pesanan ulang. Tapi tantangannya, ya Anda harus bisa jaga stok sama kualitasnya konsisten. Harus siap sedia ya stoknya. Oke. Yang terakhir. Yang keempat, produk upcycle kreatif. Nah, ini buat yang jiwanya kreatif nih. Haha, oke. Kardus diubah jadi produk baru. Misalnya jadi organizer, mainan garukan kucing, rak mini, atau bahkan bahan karya seni. Marginnya bisa tinggi banget ini, dan bisa bangun brand sendiri.
Tapi ya jelas Butuh skill ya? butuh skill khusus, butuh waktu lebih banyak juga. Oke, dari 4 model itu, kalau mau mulai dari rumah nih, modal terbatas, mana yang paling realistis ya? Sumber ini ngasih saran bagus nih. Kombinasi aja model 2, box terkurasi, sama model 3, mitra kemasan UMKM. Itu titik awal yang paling strategis katanya. Oh, jadi 2 itu digabung? Iya, jadi Anda mulai dengan jual box pilihan per buah, sambil pelan-pelan cari peluang buat jadi supplier UMKM. Kenapa? Karena ini ngasih keseimbangan. Nilainya naik dibanding jual kiloan, tapi tingkat kesulitannya masih manageable lah buat pemula. Sebelum mikir ke upcycle yang butuh skill khusus itu. Masuk akal sih, jadi fokus ke nilai tambah yang bisa langsung dikerjain. Oke, nah kalau kita pilih kombinasi model 2 dan 3 itu, prosesnya gimana? Setelah kardus ngumpul, diapain aja? Prosesnya sendiri sih sebenarnya nggak ribet-ribet amat, tapi ya itu, butuh telaten. Sumber ini ngejelasin beberapa langkah kunci. Oke. 1. Sortir. Ini penting banget. Pisahin kardus berdasarkan ukuran, kecil, sedang, besar gitu misalnya. Dan yang paling penting, kondisi. Mana yang masih mulus banget, mana yang ada lecet dikit tapi masih oke, mana yang udah rusak, ya udah kumpulin aja buat dijual kiloan. Jujur, soal kondisi ini penting. Iya, biar pembeli nggak kecewa ya. Betul. Kedua, bersihkan dan lipat. Pastiin kardusnya bersih dari debu, sisa lakban yang ganggu, kotoran lain, dan harus kering. Ini krusial banget, apalagi kalau targetnya penjual online kan, butuh kemasan yang rapi. Benar. Udah bersih, lipat yang rapi, biar hemat tempat juga nyimpannya. Oke, terus? Ketiga, label ukuran. Ini simpel tapi efeknya gede. Kasih label aja di tumpukannya, atau lebih bagus lagi di tiap boxnya. Misal, S, M, L, atau ukurannya P, X, L, T. Ini bantu banget pembeli milih sesuai kebutuhan mereka. Nggak nanya-nanya terus. Praktis ya. Oke, yang terakhir? Keempat, foto dan stok. Ambil foto yang jelas, terang, buat tiap kategori ukuran atau kondisi. Tunjukin detailnya. Terus ya atur penyimpanannya di rumah, cari tempat yang kering, rapi gitu. Prosesnya mirip kayak nyiapin barang buat dijual di toko biasa ya. Padahal ini barang bekas. Saya jadi ingat analogi data pipeline tadi. Berarti langkah-langkah ini tuh kayak proses cleaning, organizing, standardizing data kardus kita biar siap dikonsumsi pasar gitu ya. Tepat sekali. Analogi itu pas banget buat gambarin pentingnya proses ini. Kerapian, jelasnya info lewat label dan foto, terus kualitas hasil sortir yang konsisten. Nah, itu yang bikin Anda beda dari sekedar pengumpul kiloan. Proses inilah yang sebenarnya nyiptain nilai tambah itu. Oke. Kardus udah rapi nih, udah dikurasi, udah difoto juga. Sekarang gimana jualnya? Lewat mana aja kita bisa nyampe ke pembeli-pembeli tadi? Sumber ini nyaranin pendekatannya multi-channel. Mulai dari yang paling deket dulu. Apa tuh? Ya, WhatsApp dan komunitas lokal. Tawar-tawarin ke tetangga, temen, grup RT RW, atau kalau ada komunitas UMKM lokal. Ini bagus buat tes pasar awal, dapat feedback langsung. Oke. Selain itu? Bisa juga lewat Facebook Marketplace. Ini lumayan efektif buat jangkau pembeli perorangan kayak yang mau pindahan atau usaha kecil-kecilan, pakai judul yang jelas sama foto bagus. Contohnya, jual kardus bekas bersih ukuran sedang 30x20x20 cm, siap pakai. Oke, Facebook Marketplace. Ada lagi? Nah, kalau mau lebih luas lagi, yang marketplace e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia. Oh iya. Ini gerubang ke pasar yang lebih gede, terutama ke sesama penjual online. Bikin aja toko online sederhana, namanya yang jelas nunjukin produk Anda. Misalnya, Reeboks ID atau kardus pilihan hemat. Oke, bisa juga ya di e-commerce. Ada opsi lain? Ada satu lagi, mitra offline kecil. Buat perputaran cepat aja sih ini. Coba titip jual beberapa ikat kardus di warung dekat rumah, atau agen ekspedisi kecil. Mungkin untungnya kebagi dikit, tapi lumayan buat cash flow awal. Wah, pilihannya banyak juga ya channelnya. Dari yang informal sampai yang lebih formal. Nah, selain channel, ada saran nggak soal cara promosi atau positioning produknya ini? Ada. Sumber ini nekenin pentingnya pesan yang jelas. Contoh kalimat promosinya gini. Kardus bekas bersih, siap pakai untuk packing, pindahan, atau jualan online Anda. Lebih murah, lebih hijau. Oh, gitu ya? Coba perhatiin deh. Pesannya langsung nunjukin 3 hal. Fungsi, siap pakai buat macam-macam, manfaat ekonomi, lebih murah, sama manfaat lingkungan, lebih hijau ramah lingkungan.
Ini positioning yang cerdas sih, karena nyasar kebutuhan sama kesadaran konsumen sekarang. Suka deh pesannya. Lebih murah, lebih hijau. Singkat tapi kena banget ya. Nah, ini nih pertanyaan penting. Harganya gimana? Berapa harga jual yang pas buat kardus yang udah dikurasi ini? Kan bukan kiloan lagi ya? Betul. Nah, sumber ini ngasih contoh harga per buah atau per pieces berdasarkan ukuran. Tapi, ini tentu bisa Anda sesuaikan lagi ya sama kondisi pasar di tempat Anda. Oke, contohnya gimana? Misalnya, ukuran kecil yang setara box paket online kecil itu sekitar 20 kali 15 kali 10 cm, itu bisa dijual 1.500 sampai 2.000 rupiah per buah. Lumayan juga ya. Terus ukuran sedang, misalnya buat baju atau buku, sekitar 30 kali 20 kali 20 cm, itu bisa sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per buah. Oke, kalau yang gede, buat pindahan gitu. Nah, ukuran besar, sekitar 40 kali 30 kali 30 cm, itu bisa dihargai 4.000 sampai 5.000 rupiah per buah. Wah, Dan kalaupun ada kardus yang kondisinya agak kurang atau campur aduk, itu tetap bisa dijual kiloan, sekitar 1.500, 2.000 rupiah per kilogram. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia. ini dia nih. Kalau kita lihat harga per buahnya, emang jauh banget ya di atas harga kiloan. Dan sumber ini kan bikin simulasi pendapatan juga ya. Nah, ini nih yang bisa jadi momen aha buat Anda yang lagi dengerin. Bener banget. Estimasi kasarnya gini, kalau Anda bisa konsisten, ngumpulin dan jual sekitar katakanlah 50 box terkurasi per minggu, campur-campur ukurannya, dengan harga jual rata-rata tadi, potensi keuntungan bersih per minggunya itu bisa sekitar 100.000 sampai 150.000. Per minggu. Iya, per minggu. Artinya, sebulan bisa dapat tambahan sekitar 400.000 sampai 600.000. Wow, 400 sampai 600 ribu sebulan. Cuma dari ngelola limbah kardus yang tadinya mungkin dibuang aja. Ini potensi yang nyata banget ya buat penghasilan tambahan dari rumah. Sangat nyata. Dan kalau Anda mau lebih serius lagi nih, sumber ini juga nyentuh soal branding. Branding. Buat kardus bekas. Iya, mungkin pendengarannya hanya berlebihan ya, tapi ada alasannya loh. Branding yang sederhana aja, itu bisa bantu bangun kepercayaan, bisa bedain Anda dari penjual lain. Ini penting, apalagi kalau targetnya mau jadi mitra UMKM jangka panjang. Oh, jadi branding ini bukan cuma soal logo keren gitu ya, lebih ke bangun identitas sama kepercayaan. Contohnya gimana tuh? Tepat. Contohnya bisa mulai dari nama aja. Sumber ini nyaranin nama yang simple, tapi ngasih tahu nilainya. Kayak kardus.id atau Reeboks Jakarta, pakai nama kota Anda. Paket Lestari, kota kembali. Nama-nama yang bagus tuh. Terus, bisa dikuatin pakai tagline. Contohnya, setiap kardus layak dipakai 2 kali. Buat visualnya, ya nggak usah ribet. Cukup pakai nuansa coklat, font yang bersih, kesannya eco-friendly. Yang penting, konsisten aja cara nampilinnya. Langkah berikutnya kalau mau lebih serius ya. Nah, kita balik lagi ke operasional sehari-hari nih. Biar efisien gimana ngaturnya. Kan ini bisnis sampingan, jangan sampai ganggu rutinitas utama. Kuncinya sih di manajemen waktu sama proses yang dibikin simple. Sumber ini nyaranin jadwal rutin tapi fleksibel aja. Contohnya? Misalnya, sortir kardus baru. Mungkin cukup 2 kali seminggu, alokasin waktu khusus. Terus, update stok. Tiap ada barang masuk atau keluar, dicatat. Bisa di buku tulis biasa, atau lebih bagus lagi pakai spreadsheet simple kayak Google Sheet. Biar tahu stoknya tinggal apa aja. Penting tuh biar nggak jual barang yang udah nggak ada ya. Betul. Terus, foto and upload. Bisa mingguan aja buat batch baru, pakai kamera HP udah cukup kok. Nah, pengiriman ya sesuai permintaan aja, on demand. Manfaatin ojek online buat kirim dalam kota, atau tawarin opsi ambil sendiri di rumah. Jadi meskipun skalanya masih kecil, datanya tetap rapi ya. Ini pasti berguna banget kalau bisnisnya nanti berkembang. Nah, ngomong-ngomong soal berkembang, ada ide ekspansi nggak yang disaranin sumber ini kalau udah jalan gitu? Ada beberapa ide menarik kalau bisnisnya udah mulai stabil. Misalnya udah jalan 6 bulanan gitu. Apa aja tuh? Pertama, mode agregator. Ini potensinya gede banget. Ajak tetangga atau teman buat ikut ngumpulin kardus. Anda jadi pusatnya. Yang ngumpulin, sortir, terus jualin. Nanti mereka dikasih komisi. Ini cara cepet buat naikin volume pasokan. Wah, jadi kayak bos kardus di lingkungan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kedua, mode kemitraan. Jalin kerjasama yang lebih formal sama warung, toko, atau agen ekspedisi yang butuh kardus. Tawar-tawarin diri jadi pemasok tetap mereka. Oke, kemitraan. Terus? Ketiga, ekstensi merek. Kalau udah punya brand, misalnya tadi Reeboks,
Coba tawarin paket Eco Bundle. Isinya kardus bekas, plus bubble wrap bekas, plus stiker edukasi Rius. Ini nambah nilai jual lagi. Kreatif juga ya. Ada lagi? Keempat, konten edukasi. Bikin konten pendek-pendek di medsos, TikTok, Reels, Threads, tentang perjalanan bisnis kardus Anda. Tips sortir, cerita unik, dampak lingkungan. Ini bisa bangun komunitas sama brand awareness juga. Mode agregator itu kedengeran menarik banget sih. Jadi kita bisa jadi semacam hub ekonomi sirkular kecil-kecilan di lingkungan sendiri ya. Keren banget. Potensi bisnisnya ternyata bisa lebih gede dari bayangan awal ya. Betul. Ini bisa berubah loh dari sekedar aktivitas pribadi jadi kayak platform komunitas. Dan kalau kita balik ke angka nih, potensi finansialnya juga ikut naik dong. Nah iya, coba kita lihat lagi simulasi keuangannya. Tadi kan disebut potensi 400 sampai 600 ribu sebulan kalau usaha sendiri. Kalau udah pakai mode agregator tadi gimana tuh? Nah, sumber ini ngasih estimasi nih. Kalau Anda berhasil jadi agregator, terus volume pasokan naik 3-5 kali lipat, yang sebenarnya sangat mungkin ya kalau ada beberapa tetangga ikut bantu, potensi pendapatan bersih Anda itu bisa melonjak signifikan. Mungkin bisa nyampe 1,5 juta sampai 2 juta sebulan. Serius? Dari modal awal praktis 0, jadi potensi jutaan per bulan. Ini benar-benar definisi ngubah sampah jadi cuan yang lumayan banget ya. Cuma modal telaten aja ngelola aliran kardus bekas di sekitar kita. Sangat signifikan. Nah, biar nggak bingung mulainya dari mana, sumber ini juga ngasih ringkasan strategi bertahap yang praktis banget. Gimana tuh tahapannya? Oke, minggu pertama, jangan mikir yang ribet dulu. Fokus saja sortir sama foto 20-30 kardus pertama Anda. Anggap aja ini proof of concept pribadi. Buktiin ke diri sendiri kalau Anda bisa. Oke, mulai dari yang kecil dulu ya. Iya. Minggu kedua, tes ombak. Coba jual lewat WhatsApp ke teman atau keluarga, terus unggah di Facebook Marketplace. Lihat responsnya gimana, ukuran apa yang laku. Validasi pasar dulu, oke? Minggu ketiga, kalau ada sinyal bagus, nah baru bikin toko sederhana di Shopee atau Tokopedia. Buka keran penjualan online-nya. Sip, terus? Bulan kedua sampai ketiga, mulai pikirin scale up pasokan. Ajak 1-2 tetangga terdekat kalau memungkinkan. Mulai pakai nama brand sederhana Anda secara konsisten. Mulai bangun tim kecil dan brand ya? Iya. Nah, bulan keempat sampai ke-6, fokus ke keberlanjutan. Coba deketin 1-2 UMKM lokal atau penjual online. Tawarin pasokan rutin. Ciptain repeatable business. Strateginya jelas banget ya, mulai kecil, validasi pasar, perluas pasokan, baru bangun relasi bisnis yang lebih stabil. Pendekatan yang masuk akal banget buat bisnis mikro kayak gini. Kuncinya emang di situ. Mulai aja dulu, uji coba, belajar dari hasilnya, terus kembangin pelan-pelan. Jangan takut buat mulai gede langsung. Oke, jadi itulah tadi pembahasan mendalam kita ya soal strategi ngubah kardus bekas jadi sumber pendapatan. Ini berdasarkan materi dari membangun bisnis kardus bekas, strategi cuan limbah rumah. Kita udah lihat gimana kurasi sederhana aja bisa naikin nilai berkali-kali lipat. Terus pentingnya milih modal bisnis yang pas. Langkah-langkah buat mulai dari rumah juga praktis banget, sampai potensi skala dan untungnya yang ternyata wah nggak main-main ya. Iya, betul. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan mungkin ada percikan ide gitu buat dicoba di rumah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran tambahan buat Anda bawa pulang. Di luar soal ekonomi yang udah kita bahas panjang lebar tadi, coba deh renungkan juga dampak positifnya buat lingkungan. Oh iya, bener juga ya. Setiap kardus yang Anda selamatkan dari TPA, terus Anda masukin lagi ke siklus penggunaan, itu kan kontribusi nyata, sekecil apapun. Nah, pertanyaan reflektifnya gini, model kurasi dan guna ulang yang sambilah bersihin, ngasih nilai baru, kira-kira bisa nggak ya diterapin ke jenis sampah atau limbah rumah tangga lain di sekitar Anda? Coba deh amati lagi, ada nggak ya potensi tersembunyi lain di sudut rumah Anda yang nunggu buat di-rebox? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.